Hai guys, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Semangat pagi guys, ketemu lagi nih bersama saya Gerald Giovan, HR Vlogger. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Oke, pada HR Vlogger kali ini saya mau share nih sama kalian semua tentang satu materi yang saya tujukan sebenarnya untuk para HR ya, atau para pengusaha di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan. Bagaimana sih saya mengapresiasi karyawan saya mengapresiasi para tim saya. Terkadang mungkin sudah kita berikan mereka jadwal yang mungkin agak longgar ya, seperti itu jam kerjanya, tapi tetap aja dirasa kurang mengapresiasi. Kita sudah berikan uang sebagai bonus atau insentif, tapi yang ada malah selentingan dari karyawan. Yang saya butuhkan gak cuma sekedar uang. Nah, pasti bingung kan, sebenarnya apa sih apresiasi yang tepat yang bisa kita berikan kepada karyawan maupun tim kita di kantor. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, simak terus ya video ini. Nah, jadi biar nggak muncul kesalahpahaman lagi ke depan, padahal perusahaan sudah berniat baik untuk memberikan sesuatu sebagai apresiasi, tapi dinilai tidak berharga oleh karyawannya. Nah, kalian perlu lihat nih video ini. Saya akan coba sharingkan 3 hal yang bisa kita lakukan agar membuat apresiasi yang kita berikan tuh lebih tepat. Simak terus ya videonya. Yang pertama, ketahui kebutuhan karyawan. Nah, jadi sebelum kita menentukan mau memberikan apresiasi apa, kita mesti tahu dulu nih, ya bisa kita ajak ngobrol masing-masing ya karyawannya, untuk kita bisa tahu sebenarnya menurut mereka akan merasa diapresiasi kalau diperlakukan seperti apa sih, kalau diberikan apa sih. Nah, itu penting. Jadi kita tuh nggak membabi buta gitu loh, menentukan seakan-akan kita merasa yang sudah kita berikan ini sudah bagus, padahal mungkin dari sisi karyawan dia tidak butuh itu. Contoh, misalnya kita memberikan mereka acara gathering bersama di akhir tahun, lalu kita sewa villa, kita party di sana. Nah, dari sana perusahaan merasa aku sudah melakukan bagianku nih untuk memberikan apresiasi. Nah, tetapi ketika kita mungkin bertanya sama karyawan-karyawannya, mereka merasa hal yang diberikan tadi tidak terlalu mengena sebagai bentuk apresiasi perusahaan pada karyawan. Nah, itu salahnya. Kenapa? Karena ya keinginannya itu mungkin tidak dipenuhi, kebutuhannya si karyawan itu mungkin tidak terpenuhi. Jadi mungkin kita bisa melakukan pendekatan dulu ke masing-masing karyawan, kita ajak ngobrol, sebenarnya apa sih kebutuhan kalian gitu. Nah, kalau memang mayoritas itu menyampaikan hal yang sama, ya, atau mungkin setidaknya 80% ya menyampaikan hal yang sama, ya mungkin kita bisa coba itu sebagai suatu hal yang kita berikan agar si karyawan merasa diapresiasi oleh perusahaan. Yang kedua, gunakan standar performance indicator untuk memberikan apresiasi. Nah, jadi dalam kita memberikan apresiasi, kita jangan memberikan itu secara cuma-cuma atau mungkin tidak ada ukuran yang jelas. Jadinya nanti akan muncul pertanyaan dari karyawan dan jadinya program itu nggak kena kayak gitu loh. Tapi kalau kita sudah bisa membuat itu lebih rapi ya, jadi semua itu diberikan target di setiap departemen, di setiap posisi diberikan target. Kalau mereka achieve target ini, mereka akan mendapat apa? Nah, itu akan lebih pas ya terdengarnya, dan juga mereka akan mempunyai eager untuk mencapai itu. Jadi setiap karyawan itu tidak hanya merasa kayak ya udah aku tidak melakukan apa-apa juga nanti ujung-ujungnya dapat apresiasi yang sama. Nah, kayak gitu nggak pas jadinya nanti budayanya. Jadi lebih baik kita bisa bikin dulu performance indicator untuk masing-masing tim, masing-masing posisi, lalu kita berikan di sana. Ketika mereka bisa mencapai performance yang diinginkan, mereka akan mendapatkan apresiasi berupa ini. Bisa insentif, bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri misalnya, atau mungkin mendapatkan hadiah laptop atau barang atau apapun itu, ya terserah gitu loh. Masing-masing perusahaan punya wewenang sendiri untuk memutuskan. Tetapi yang saya tekankan di sini, pemberian apresiasi jangan dilakukan secara cuma-cuma dan menyebar secara merata, tapi lakukanlah dengan adanya performance indicator yang benar, sehingga masing-masing karyawan itu tahu apa yang perlu dia capai dan apa reward yang nanti akan menanti ketika dia berhasil mencapai itu. Yang ketiga, perlakukanlah semua karyawan dengan adil. Nah, maksudnya di sini
Setelah tadi kita tahu kebutuhan karyawan apa, kita tentukan performance indicator yang harus mereka capai apa, yang menjadi sebuah target. Yang ketiga, kita harus adil, kita harus fair, kita perlakukan yang sama dengan semua karyawan. Kalau memang ada satu orang yang mencapai, ya kita harus berikan rewardnya gitu loh. Jangan sampai karena mungkin ada masalah pribadi antara kita dari sisi pengusaha dengan karyawan ini, cuman karena like dan dislike, akhirnya kita tidak memberikan apa yang menjadi haknya. Nah, itu nggak pas. Dan mungkin juga ada seseorang karyawan yang mungkin dia sudah mencapai performance indicatornya, nah, tetapi di dalam hal lain mungkin dia ada kita nilai kurang. Nah, akhirnya kita jadi emosi, kita nggak senang, lalu kita potong deh apa yang menjadi benefitnya dia, apa yang menjadi apresiasinya untuk dia. Nah, itu nggak pas. Jadi kita mesti pisahkan. Kalau kita sudah punya performance indicator, ya fokus aja di sana. Kalau memang mencapai, ya kita berikan haknya. Nah, kalau ada kesalahan atau kekurangan yang lain dalam hal lain, ya kita tegur dengan cara yang lain, yang mungkin memberikan surat teguran, ya, memberikan teguran secara verbal, lalu surat teguran, lalu dan seterusnya. Nah, itu caranya berbeda. Jadi jangan dicampur adukan penilaian subjektif kita dengan penilaian melalui performance indicator tadi gitu. Jadi pemberian apresiasi bisa benar-benar dirasakan manfaatnya secara adil dan fair dari sisi karyawan kepada perusahaan. Nah, 3 hal tadi bisa kalian coba ya. Kalian coba aja di tes di perusahaan kalian atau di organisasi yang kalian punya. Lalu kalian bisa minta feedback deh sama karyawan. Apakah setelah kalian melakukan 3 hal tadi, mereka sudah merasa terapresiasi atau belum? Kalau mereka sudah merasa terapresiasi, ya ujung-ujungnya kan hubungan antara kalian dengan perusahaan akan langgeng gitu loh, akan berjalan dengan panjang. Karena kita juga nggak boleh lupa bahwa karyawan itu adalah aset utama dalam suatu perusahaan, dalam suatu organisasi. Jadi kita harus bisa menjaga hubungan ini bersama-sama. Oke, thank you ya bagi yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di HR Vlogger berikutnya. Bye-bye.